Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Aini dari DKI 6D Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan adanya video ini bertujuan adalah salah satu tugas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Dakwah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang reorientasi arah dakwah. Dalam mata kuliah Sosiologi Dakwah mungkin melibatkan atau menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik di mana dakwah dilakukan di masyarakat atau dakwah dilakukan di tempat manapun. Ini dapat mencakup menganalisis atau melihat terhadap dinamika apa sih yang berubah gitu di masyarakat, atau perubahan nilai-nilai apa yang berubah di masyarakat juga, dan cara bagaimana sih kita bisa berkomunikasi yang efektif dalam berdakwah atau menyampaikan pesannya melalui bahasa apa dan caranya bagaimana gitu ya, melihat masyarakat dan masyarakat dan teknologi yang sudah maju gitu ya. Nah, tentunya pertama yang kita harus tahu adalah pengertian dakwah. Apa sih pengertian dakwah itu? Pengertian dakwah merupakan usaha untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Berarti fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Dalam dakwah juga bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mencakup pemahaman atau perubahan perilaku gitu ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu dan ya agar orang lain yang mendengarkan atau mendengarkan apa yang kita sampaikan bisa merubah sedikitnya gitu ya. Terus yang kedua ada konteks sosial dakwah. Dakwah tidak terlepas dari konteks sosial yang berubah. Perubahan dalam masyarakat atau teknologi atau politik dan budaya mempengaruhi cara dakwah dilakukan, di mana tepatnya dan di mana kita berdakwah. Yang ketiga ada reorientasi arah dakwah. Reorientasi arah dakwah ini mengacu pada adaptasi dan inovasi dalam menyebarkan ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini juga meliputi yang pertama penggunaan teknologi. Nah, di sini penggunaan teknologi ini kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjangkau lebih banyak orang, seperti contohnya di media sosial gitu ya, bisa di IG, di WA, atau di FB gitu ya, dan situs web dan aplikasi lainnya gitu yang bisa menjangkau kita untuk berdakwah. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu ada meliputi pendidikan dakwah. Nah, dari pendidikan dakwah ini itu meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi para dai agar apa? Agar mampu memahami perubahan sosial dan menggunakan pendekatan yang relevan dalam dakwah. Jadi si dai ini tuh bisa menyampaikan pesannya tuh dengan relevan dengan yang dibutuhkan atau masyarakat, informasi yang terkini gitu ya. Terus yang ketiga ada juga kemitraan dan kolaborasi. Yang dimaksud dari kemitraan dan kolaborasi itu kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dakwah. Entah itu kita bisa berkolaborasi dari pihak termasuk lembaga non pemerintahan atau pemerintahan, bisa melalui kolaborasi dengan media massa, bisa web kayak gitu. Terus bisa juga kita kolaborasi dengan institut pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dakwah kita ke depannya gitu. Terus yang ketiga selanjutnya yaitu meliputi penyampaian pesan yang relevan. Penyampaian pesan yang relevan tuh maksudnya tuh pesan yang dibutuhkan madu saat ini gitu. Menyesuaikan pesan dakwah dengan konteks dan dibutuhkan audiens agar lebih relevan dan mudah dipahami.
kita juga harus bisa mengemas bahasa yang mudah dipahami ketika di masyarakat. Terus selanjutnya ada keterbukaan dan toleransi. Maksudnya di sini itu mempromosikan keterbukaan dan toleransi dalam berdakwah. Kita juga harus menghormati perbedaan pendapat. Jangan sampai kita menjudge karena beda pendapat. Nggak boleh gitu ya. Kita harus juga menghormati perbedaan pendapat itu dan membangun dialog antar agama untuk apa? Untuk menciptakan kedamaian dan keharmonian dalam sosial. Terus yang keempat, ada juga tantangan dalam reorientasi dakwah. Apa sih tantangan dalam reorientasi dakwah ini? Tentunya banyak ya tantangan yang dihadapi gitu ketika kita berdakwah. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam reorientasi arah dakwah ini, meliputi resistensi terhadap perubahan, ada perubahan dalam setiap zamannya gitu ya, ketidakmampuan mengikuti perkembangan teknologi, jadi sehingga menghambat untuk berdakwah gitu. Terus ada konflik internal dalam komunitas Muslim dan yang lainnya. Terus yang kelima ada pentingnya evaluasi dan adaptasi. Kenapa sih penting gitu evaluasi atau adaptasi dalam berdakwah ini? Tentunya penting banget ya untuk secara terus-menerus mengevaluasi bagaimana sih strategi dakwah kita di masyarakat udah betul atau belum ya. Itu mengevaluasi strategi dakwah yang digunakan dan melakukan adaptasi sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Kita juga harus mampu mengevaluasi dan adaptasi juga bagaimana dakwah di era digital pada zaman sekarang. Terus dengan memahami reorientasi arah dakwah ini dalam konteks sosiologi, jadi para dai dapat lebih efektif dalam penyebaran ajaran Islam dan lebih mudah juga menyampaikan pesan kepada mad'u. Terus lebih cepat juga untuk berkontribusi pada pengembangan dan pembangunan masyarakat yang lebih baik untuk kedepannya begitu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.